Wa'adallahu alladhina amanu minkum, dan Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian. Wa amilus solihat, dan orang-orang yang melakukan amal soleh. La yastakhlifannahum fil ard, dan Allah akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi. Kama stakhlafal ladzina min qablihim, sebagaimana orang-orang yang terdahulu. Jadi ini adalah janji Allah. Janji Allah yang diberikan kepada kita. Dan Rasulullah juga sudah menyampaikan kepada kita melalui bisyarahnya, summa takunu khilafatan ala minhajin nubuwah summa sakata. Kemudian akan muncul kekhilafan yang terakhir yang mengikuti manhaj kenabian, summa sakata, kemudian Rasulullah diam. Jadi kalau Allah sudah berjanji dan Rasulullah juga sudah berjanji bahwasanya Allah akan menjadikan kita semua orang-orang yang nantinya berkuasa kembali di muka bumi ini. Takbir. Jadi kalau Allah sudah berjanji dan Rasulullah juga sudah berjanji, kenapa kita menjadi ragu akan perjuangan ini? Kenapa kita menjadi takut akan perjuangan ini? Kalau saya yang berjanji, atau mungkin para pembicara yang berjanji, atau mungkin antum semua yang berjanji, ada kemungkinan janji itu bisa dihianati. Tapi kalau Allah yang berjanji dan Rasulullah yang berjanji, maka siapa yang bisa lebih menepati daripada janji Allah dan daripada janji Rasulullah? Ini menjadi pertanyaan kita. Jadi kenapa kita harus merasa khawatir, kita harus merasa takut gitu akan perjuangan ini? Karena Allah sudah menjanjikannya kepada kita. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah, di dalam perjuangan kita, kita dihadapkan pada satu kondisi di mana alam demokrasi ini luar biasa menghalangi dakwah kita. Demokrasi yang kita kenal semenjak kita belajar dari SMP, SMA. Demokrasi berasal dari kata demos dan kratos. Kedaulatan ada di tangan rakyat. Jadi asyiyadah li sya'bi. Kedaulatan ada di tangan rakyat. Sementara di dalam Islam asyiyadah li syar'i. Kedaulatan ada di tangan pembuat hukum syara. Kalau kedaulatan ada di tangan rakyat, berarti Allah tidak memiliki campur tangan dalam pembuatan undang-undang. Allah tidak memiliki campur tangan dalam membuat aturan. Maka yang menentukan halal dan haram di sini diserahkan kepada rakyat yang diwakili oleh parlemen. Tetapi kalau dalam Islam, asyiyadah li syar'i, kedaulatan ada di tangan pembuat hukum syara. Dalam hal ini adalah Allah yang membuatnya. Kita manusia tinggal melaksanakannya saja. Manusia tinggal mematuhi aturan-aturannya saja. Karena kata Allah, innil hukmu illa lillah, sesungguhnya hukum ini adalah milik Allah. Afa hukmal jahiliyati yabhun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Apakah hukum jahiliyah yang kalian kendaki, kata Allah? Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Dan hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin? Ikhwan fillah yang dirahmati Allah, di dalam demokrasi itu ada 4 pilar yang ingin ditegakkan. Yang pertama, hurriyatut tadayun, kebebasan beragama. Yang kedua, hurriyatur ra'yu, kebebasan berpendapat. Yang ketiga, hurriyatut tamaluk, kebebasan kepemilikan. Yang keempat, hurriyatur syaksiyah, kebebasan bertingkah laku. Ini adalah 4 pilar
yang ingin didekatkan dalam demokrasi. Yang pertama, hurriyatut tadayun. Di alam demokrasi ini orang bebas masuk beragama kemana saja. Hari ini kita Muslim, besok kita Konghucu, atau besok kita masuk Kristen, silakan dalam demokrasi itu. Kita dihargai hak asasi manusianya. Sehingga apa? Kita sering menjumpai banyaknya orang yang berganti-ganti agama, sementara mereka itu publik figur. Sementara dalam Islam, di dalam daulah khilafah Islamnya, orang yang mengganti agamanya, man badala dinuhu faktuluhu. Barang siapa yang mengganti agamanya, maka bunuhlah. Setelah mereka diperingati oleh para khalifah, 1 kali, 2 kali, 3 kali, kalau tidak mau, maka khalifah yang akan menentukan dibunuh. Jadi sangat tegas sekali. Tapi kalau dalam negara demokrasi ini, kita bebas. Bebas itu kita. Jadi kemarin kita dikagetkan dengan berita masuknya, tidak perlu saya sebutkan namanya, ya, dari Islam masuk Hindu. Wow. Dunia dibuat geger, Indonesia dibuat geger, dan juga contoh-contoh yang lain. Bebas memang. Kemudian yang kedua, hurriyatur ra'yu, kebebasan berpendapat. Di alam demokrasi ini orang bebas berpendapat apa saja, beristihad apa saja. Yang penting mereka menyampaikan pendapat. Apakah pendapat itu bertentangan atau tidak bertentangan dengan syariat Islam, mereka bebas-bebas saja. Apakah mereka nyinyir dengan Islam, apakah mereka benci dengan Islam, apakah kemudian para aktivis dakwah Islam dipersekusi, mereka juga santai saja. Bahkan ketika kita berpendapat yang Islami, maka dengan sangat cepat sekali kita langsung dikatakan intoleran, dikatakan kadrun, dikatakan tidak Pancasilais, atau dikatakan apa saja yang itu menjadi jelek bagi kita. Kemudian kebebasan yang ketiga, hurriyatut tamaluk, kebebasan kepemilikan. Tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Fadli ya, terkait dengan kritik Islam di ideologi kapitalis. Bahwa di dalam Islam, al-muslim syuraka'u fi salasin. Seorang muslim itu berserikat atas 3 hal. Wal kala wal ma wan nar. Padang rumput, air, dan api. Itu berserikat dalam 3 hal. Wasamanuhu haramun, dan menjualnya adalah haram. Jadi sudah disampaikan tadi bahwasanya yang menguasai sumber daya alam di negeri ini hanya segelintir orang. Sementara sumber daya alam ini adalah yang menguasai hajat hidup orang banyak. Yang ketika kita memiliki barang itu, kita berserikat di dalamnya. Tetapi itu dimiliki oleh perorangan, dimiliki oleh perusahaan, dimiliki oleh korporasi. Apa itu korporasi? Korporasi itu kerjasama antara penguasa dengan pengusaha. Itu korporasi. Atau penguasa yang sekaligus pengusaha. Jadi tidak mungkin mereka membuat sebuah kebijakan yang akan mementingkan diri kita sebagai rakyat. Buktinya sampai hari ini kita dihadapkan pada kekosongan minyak goreng. Saya sudah membuktikan muter-muter ternyata juga tidak mendapat minyak goreng. Sementara Indonesia itu market share-nya itu tertinggi di dunia. Kalau nggak salah sampai 56,6% itu market share Indonesia. Sangat tinggi, artinya apa? Kebutuhan minyak goreng itu ada di Indonesia. Tapi justru Indonesia tidak mendapatkan minyak gorengnya. Kalau para
konglomerat tadi itu, para korporasi tadi itu telah merubah minyak goreng menjadi biodiesel dan itu lebih menguntungkan, kenapa harus kemudian digunakan untuk minyak goreng? Nah inilah kondisi-kondisi bahwa hurriyatut tamaluk, kebebasan kepemilikan adalah hal pilar yang ingin ditegakkan dalam ideologi demokrasi. Yang keempat, hurriyatus syakhsiyah, kebebasan bertingkah laku. Di dalam negara demokrasi ini kita bebas bertingkah laku apa saja, walaupun harus mengumbar aurat. Jadi kalau hari Minggu ini kita melewati Car Free Day ya, yang ada di Selawi, atau mungkin antum yang melewati di Tegal, kita dihadapkan pada kondisi di mana orang itu bebas berinteraksi, bebas bertingkah laku, mereka bebas menggunakan pakaian apa saja, asal tidak mengganggu. Mereka bertingkah laku apa saja, dan ini suatu hal yang kemudian ingin ditegakkan dalam negara demokrasi. Dan jika ini kemudian ditentang, maka kita akan mendapatkan perlawanan dari mereka. Tetapi dalam Islam, kita semua akan diatur tingkah lakunya, terutama cara berpakaian kita. Yang ibu-ibu akan ditutupi auratnya kecuali muka dan telapak tangannya. Tetapi kalau mereka bebas, inilah yang terjadi di dalam kondisi negara demokrasi, dan kita bandingkan dengan negeri-negeri khilafah. Tadi juga sudah disampaikan, mohon maaf, tes. Tadi juga sudah disampaikan bahwasanya pada kekhilafan Umar bin Abdul Aziz ya, di mana beliau setiap kali selesai sholat Jumat, mereka selalu mengumpulkan para menterinya, wahai para menteriku, jika ada yang fakir miskin, maka beritahukanlah kami, karena baitul malnya sudah overload. Gitu. Kemudian para menterinya menyampaikan, wahai Amirul Mukminin, kami tidak mendapatkan seseorang pun yang miskin, seseorang pun yang fakir. Kalau begitu carikan orang-orang yang punya hutang. Kemudian para menterinya pun melaporkan, wahai Amirul Mukminin, kami tidak mendapatkan satu orang pun yang punya hutang. Kalau gitu carikan orang-orang yang bujang atau yang lajang, yang ingin menikah tapi nggak punya uang. Setelah dicarinya pun ternyata juga tidak ada. Ini untuk menunjukkan bahwasanya ketika syariat Islam itu diterapkan, maka akan menjadikan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia. Karena memang khilafah itu sendiri yang dipimpin oleh khalifah itu jelas-jelas melakukan riayatus su'unil ummah, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah, kanat banu Israel tasusuhumul anbiya kullama halaka nabiyyun halafau nabiyyun wa innahu la nabiyya ba'di wa syadakunu khulafau fataksud. Qalu fama ta'muruna ya Rasulullah? Qala fu bi baitil awal fal awal a'tahum haqqahum, kata Rasulullah. Jadi kanat banu Israel tasusumul anbiya, dahulu banu Israel itu diurusi urusan hidupnya oleh para nabi. Kemudian setelah nabi itu meninggal, maka akan diteruskan oleh nabi yang lain. Wa innahu la nabiyya ba'di, maka sesungguhnya tidak ada nabi setelahku.
wasadakunu khulafa'u fataksur, maka akan datang banyak para khalifah. Kemudian para sahabat bertanya, qalu fama ta'muruna ya Rasulullah, apa yang kau perintahkan kepada kami ya Rasulullah? Qala, Rasulullah bersabda, fu bi baitil awal fal awal, penuhilah baiat yang pertama dan yang pertama. A'tahum haqqahum, berikanlah hak mereka. Fa innallaha istara'ahum. Jadi khilafah atau penerapan syariat Islam yang nantinya dilakukan oleh para khalifah ini menjadi solusi bagi kita semua dalam menerapkan semua aspek sehingga kita hidup dalam lindungan, hidup dalam kesejahteraan semuanya. Insya Allah itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.